Namun ketika sampai di ruang tamu, tepat di sofa, ada sosok makhluk berpakaian putih dengan dada ngambai ampe nyentuh lantai, rambut awut-awutan, tertawa cekikikan di depan Mira. Dan saat itulah mereka bertiga melihat dua makhluk cebol berkulit hitam legam diapit oleh sosok seperti perempuan dengan dada mengambai, dan sosok makhluk berbulu bermata merah. Mereka bertiga menyeringai menatap tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Desa Sidamulih tahun 2020 silam. Sebuah desa yang terletak di Provinsi Jawa Barat. 6 tahun yang lalu, di Desa Sidamulih, tepat di RT 1 RW 2, ada 3 rumah yang terbilang cukup mewah, kosong dan terbengkalai, hanya sesekali dibersihkan di bagian halaman. 3 rumah yang berderet sejajar di pinggir jalan dengan halaman yang begitu luas. Rumah yang tentunya bagi sebagian orang adalah rumah impian. Bahkan hanya menjadi harapan bagi kebanyakan orang seumur hidupnya untuk memiliki rumah sebagai tempat tinggal sendiri. Ketiga rumah ini sudah lama tak berpenghuni. Konon katanya, menurut kabar yang beredar di Sidamulih, ketiga rumah itu dihuni makhluk tak kasat mata yang selalu mengganggu para penghuninya. 3 rumah itu adalah rumah milik almarhum Biyati. Yang 2 adalah rumah yang dibangun untuk kedua anaknya. Namun hanya sempat ditinggali beberapa bulan. Anak-anak almarhum Biyati memilih pindah dan tinggal di tempat lain. Rumah itu dirawat oleh salah satu keluarga dari Biyati yang tinggal di sana. Hanya dibersihkan bagian halaman dan sesekali membersihkan bagian dalam rumah. Itu pun si Mang Jaja harus ditemani orang lain. Karena ketika pintu rumah dibuka, baik rumah utama ataupun rumah yang di samping kiri dan kanan, ketika pintu terbuka, hawa terasa langsung berbeda. Bulu kuduk meremang, rasa takut langsung hinggap di hati mereka. Ketiga rumah ini di siang hari terlihat begitu biasa. Namun ketika menjelang malam, keangkeran ketiga rumah ini jelas terasa. Jangankan masuk ke halaman, di bagian jalan saja ketika lewat melintas di depan 3 rumah ini, orang-orang selalu merasakan seperti ada mata-mata yang mengawasi dari balik jendela. Terkadang ada yang mengatakan ketika melintas tepat di jalan di depan 3 rumah ini, sering ada yang mengaku mendengar suara seperti celotehan anak-anak kecil. Ada yang mengaku mendengar suara tawa perempuan.
Bahkan sempat ada yang melihat pula sosok penampakan seperti Wewe Gombel dengan anak-anak kecil berwarna hitam. Tak jarang pula ada yang melihat penampakan sosok genderuwo yang duduk ongkang-ongkang di atap rumah utama. Waktu itu, pasca Biyati meninggal, lalu kedua anaknya tak betah tinggal di sana memilih pindah. Di depan rumah itu dipasangi tlang dari baliho, dijual atau dikontrakan. Tentunya dengan posisi yang begitu strategis di pinggir jalan, banyak yang berminat survei dan melihat-lihat kondisi rumah. Namun setiap kali habis survei ke sana, udah deal dengan Mang Jaja selaku wakil dari ahli waris, besoknya mereka mendadak membatalkan transaksi. Awalnya hal itu dianggap biasa oleh si Mang Jaja. Namun makin kesini makin banyak yang membatalkan transaksi pasca datang berkunjung survei lokasi. Mang Jaja pun mulai bertanya. Dan terkejutnya Mang Jaja, mereka mengatakan pasca datang survei ke rumah itu, mereka bermimpi didatangi makhluk-makhluk halus yang mengancam akan membuat mereka celaka kalau nekat memiliki ketiga rumah itu. Sempat ada yang nekat ngontrak karena harganya begitu murah, namun cuman sanggup 1-2 minggu saja. Banyak hal mistis yang terjadi kepada mereka. Satu ketika, saudara jauh Mang Juju yang masih merupakan keponakannya yang bernama Mira. Mira waktu itu, dia baru menyandang status janda selepas ditinggal kabur suaminya dengan perempuan lain. Mira pulang ke Sidamulih tanpa membawa apa-apa. Dia mendatangi rumah Mang Jaja sebagai kerabatnya karena orang tua Mira sudah tak ada. Saudara pun gak punya, dia anak tunggal dan anak orang tak punya. Mang Jaja pun menyarankan Mira untuk tinggal sementara di 3 rumah almarhum Biyati. Mira yang tak tahu apa-apa dengan senang hati meninggali salah satu rumah di bagian kiri. Awalnya Mira tak mengalami hal apapun. 1-2 malam tinggal di sana semua berjalan lancar. Terlebih semua perabotan masih komplit, tak ada yang dibawa, utuh seperti dulu waktu pertama dibangunkan. Nah di situ, di malam ketiga, Mira tinggal di rumah anak Biyati. Saat itu Mira yang sedang duduk di ruang tamu makan nasi goreng dadakan yang dia bikin. Ketika suap demi suap nasi goreng dia makan, Mira terdiam mendengar ada suara yang berlarian di bagian dapur. Loh, gak salah dengar, ucap Mira. Suaranya begitu jelas. Mira pun berdiri, berjalan mendekat ke dapur dengan bulu kuduk mulai meremang. Begitu masuk ke dapur, tak ada apa-apa. Namun ketika Mira berbalik, terdengar suara katel jatuh begitu kencang sampai Mira terkejut. Mira kembali menoleh ke dapur, katel berputar-putar di atas lantai, dan ketika Mira jongkok mengambil katel, saat itulah dari bawah wastafel Mira melihat ada kepala hitam nolol tersenyum menyeringai ke arah Mira.
Mira pun teriak ketakutan, lari ke ruang tamu. Namun ketika sampai di ruang tamu, tepat di sofa, ada sosok makhluk berpakaian putih dengan dada ngambai ampe nyentuh lantai, rambut awut-awutan, tertawa cekikikan di depan Mira. Sosok wewe gombel muncul tiba-tiba di ruang tamu rumah itu. Mira seketika langsung jatuh tak sadarkan diri, ketakutan dengan makhluk yang begitu menyeramkan. Esok paginya, Mira ketika tersadar, lantas keluar dari rumah, lari menuju rumah Mang Jaja, memberitahukan peristiwa yang terjadi semalam kepada dirinya. Mang Jaja yang mendengar cerita dari Mira, awalnya hanya tersenyum dan tertawa. Mira, itu halusinasi kamu saja. Itu rumah baru loh. Usianya baru 3 tahunan dan sering Mamang bersihkan juga. Gak mungkin ada hal seperti itu. Kamu ini mestinya bersyukur. Kamu tinggal di situ gak perlu bayar, gak perlu ngontrak. Kalau Mamang rumahnya gede sih, kamu bisa tinggal bareng Mamang. Tapi kan kamu tahu sendiri kondisi Mamang seperti apa. Mira terdiam, berpikir keras. Mungkin memang yang semalam halusinasi. Ya udahlah Mang, kalau gitu Mira pamit pulang, ucap Mira. Namun ketika Mira masuk ke dalam rumah, dia terkejut. Semua barang-barang pribadinya sudah berserakan di atas lantai. Tentunya di sini Mira hanya bisa melohok menatap kehamparan pakaian yang acak-acakan. Dengan tangan gemetar, jongkok ketakutan, Mira punguti pakaian-pakaiannya. Dia masukkan ke dalam tas dan saat itulah terdengar suara geraman perempuan menyuruh Mira minggat dari rumah itu. Tak pikir panjang, Mira ambil tasnya, dia lari keluar, pintu tertutup begitu kencang. Lari ke rumah Mang Jaja. Mira ceritakan apa yang terjadi. Saat itu, Mang Jaja hanya terdiam. Berarti betul apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ngontrak di sana dan orang-orang yang habis survei mau membeli rumah-rumah itu. Makin yakinlah Mang Jaja ada yang tak beres dengan 3 rumah milik almarhum saudaranya. Waktu berlalu, keangkeran 3 rumah ini semakin terkenal. Sempat ada yang minta izin mau bikin konten di sana, namun ditolak oleh Mang Jaja. Karena kalau hal itu diterima, diizinkan, otomatis tuh rumah makin gak laku nantinya. Sampai satu ketika di Desa Sidamuli, di RT 1 ini, ada proyek pembuatan sumur bor dari pemerintah. Karena memang posisi Desa Sidamuli di RT 1 ini, lokasinya ini di atas perbukitan. Makanya ketika masuk musim kemarau, air agak susah untuk kebutuhan warga di sana. Usulan dari warga diterima oleh pemerintah desa, anggaran pun lantas dikucurkan untuk membuat sumur bor di sana. Waktu itu, proyek sumur bor ini didapatkan oleh salah satu CP di kota itu. Beberapa orang pekerja pun berdatangan, tim ahli dan sejenisnya memeriksa lokasi yang akan dijadikan sumur bor. Namun di antara para pekerja ini ada 3 orang yang berasal dari luar kota. Gak mungkin selama proyek mereka pulang pergi balik ke rumah. Akhirnya di sini
Ketiga orang ini mendatangi rumah ketua RT ditemani mandor mereka, mencari rumah yang bisa ditinggali sementara selama proyek berjalan. Aduh, kalau kontrakan sih nggak ada. Tapi kalau mau, di pinggir jalan sana itu ada 3 rumah kosong. Gak ada yang huni. Kalau bapak-bapak berminat, tinggal datang saja ke rumahnya Mang Jaja. Nanti bisa saya antar. Minta izin sama beliau yang merawat 3 rumah itu untuk tinggal sementara di sana. Bagaimana? Tawar Pak RT. Bolehlah Pak. Kira-kira itu berapa ya biaya sewanya? Wah, nggak usah sewa setahu saya. Ya tinggal ngasih rokok aja sama Mang Jaja. Bener Pak, bener. Kalau mau ya sekarang juga kita langsung temui Mang Jaja. Ucap si RT yang kebetulan RT ini terbilang orang baru di sana. Dan nggak terlalu percaya dengan kabar keangkeran 3 rumah itu. Makanya langsung nawarin tuh RT. Singkat cerita, Tony, Iqbal, Kosim, dan Pak Burhan mandornya bersama Pak RT menemui Mang Jaja. Bertemu dengan Mang Jaja, mandor pun langsung berkata perihal minta izin untuk tinggal sementara selama proyek berjalan. Mang Jaja dengan senang hati mengizinkan mereka. Bahkan langsung mendatangi 3 rumah itu, dipersilahkan memilih rumah mana yang akan mereka tempati. Tony, Iqbal, dan Kosim memilih rumah yang berada di pojokan, pojok kiri. Karena mereka ini biasanya suka begadang kalau tinggal di pojok kanan yang bekasnya si Mira, takut mengganggu para tetangga. Pak Jaja, kalau boleh kami nawar tinggal di rumah yang itu saja Pak. Oh boleh. Yuk kita langsung cek ke sana. Langsung dicek ke sana tuh. Begitu datang, mereka bertiga mulai ragu. Bal, ini loh hawanya agak beda ya, ucap Kosim. Iya Sim, agak gimana gitu. Ini rumah kok kayak angker ya. Tony yang mendengar celotehan 2 kawannya hanya tersenyum dan tertawa. Angker. Ini tahun 2020 loh. Masa masih percaya sama yang gituan? Udahlah, ini udah dapat gratis. Nyari kemana lagi? Mang Jaja yang mendengar bisik-bisik di belakang, dia hanya tersenyum saja. Rasain aja lu nanti, ucap Mang Jaja. Pintu dia buka, didorong masuk ke dalam. Hawa yang panas itu langsung menerpa tubuh mereka. Makin merinding bulu kuduk Kosim dan si Iqbal. Sedangkan Tony hanya senyum-senyum memperhatikan kondisi rumah yang begitu baru. Terbilang lebih bagus dari rumah miliknya sendiri. Mereka lantas masuk mengikuti Mang Jaja. Rumah dengan 2 kamar dan ruang tamu yang cukup luas membuat mereka bertiga betah dan bertanya-tanya kenapa rumah sebagus itu tak ada satupun yang berminat tinggal di sana. Namun mereka nggak peduli lah. Selepas kunci oleh Mang Jaja diserahkan, Mang Jaja pun pamitan dan mereka bertiga mulai menempati rumah itu sepanjang proyek sumur bor berjalan hingga selesai nanti. Hari itu mereka membersihkan rumah, menyimpan pakaian dan sejenisnya, lalu mulai pergi ke warung membeli beras dan bahan makanan untuk selama tinggal di sana. Ketika di warung belanja beras, pemilik warung bertanya, ini teh yang bikin sumur bor? Iya Pak. Pada tinggal di mana? Oh itu Pak, rumah saudaranya Mang Jaja. Hah? Yang pinggir jalan itu? Yang rumah 03 rumah? Iya Pak. Memangnya kenapa ya Pak? Kok Bapak kayak yang kaget?
Aduh, baiknya cari tempat lain, jangan tinggal di sana. Loh, kenapa Pak? Nih, 3 rumah itu sudah terkenal angker. Orang sini mah Pak, jangankan tinggal di sana. Lewat aja kalau malam gak pada berani. Ah, si bapak ini nakut-nakutin. Dibilangin. Beneran loh, rumah itu angker. Ada penghuninya. Ya iyalah Pak, penghuninya kan kita bertiga Pak. Udahlah Pak, bercandanya jangan kelewatan. Kopinya aja Pak, kopi 2 renceng sama rokoknya 4 bungkus. Ucap Tony menutup pembicaraan si pemilik warung. Bahan makanan sudah dibayar, mereka bertiga pun lantas pamitan. Singkat cerita, mereka bertiga waktu itu mandi bergantian, dan ketika azan maghrib berkumandang, mereka sholat tepat di tengah ruang tamu. Sajadah mereka gelar di sana. Tony yang menjadi imam saat itu. Ketika mereka sholat, Tony membaca surat Al-Fatihah disambung surat pendek. Tony terhenti di tengah bacaan. Suasana menjadi tegang karena tepat di samping mereka yang sedang berdiri sholat itu ada sesuatu yang lewat seperti perempuan berambut panjang. Bau kenanga dan serimpi tercium pekat. Tubuh Tony, Iqbal dan Qasim mulai gemetar. Tapi Tony langsung terus menjalankan bacaan sholatnya. Melanjutkan bacaan surat pendeknya dengan nada bergetar, melanjutkan sholat maghrib hingga selesai. Nah, ketika sujud terakhir di rakaat ketiga, sujud terasa begitu lama. Bahkan Iqbal dan Qasim yang makmum di belakang ngedumel dalam hati. Lah ini si Tony kok sujud lama banget. Mereka nggak tahu waktu Tony sedang sujud, sudut matanya menangkap penglihatan ada beberapa anak-anak berwarna hitam, legam seperti bayangan. Itu berlarian di samping Tony. Dan ketika 3 makhluk hitam legam ini masuk ke dapur, barulah Tony bangun. Tahiyatul akhir sampai menutup salam, sholat selesai. Begitu berbalik ke arah Iqbal dan Qasim, Tony wajahnya pucat pasi. Ton, kamu kenapa Ton? Mukamu kok pucat kayak gitu? Tadi apa Ton? Apa kalian gak sadar? Ucap Tony agak membentak nih. Sadar apa Ton? Tadi pertama waktu rakaat pertama itu ada perempuan lewat kan? Bau kenanga, bau serimpi. Iqbal dan Qasim mengangguk. Nah tadi di sujud terakhir, apa kalian gak sadar? Ada 3 makhluk kerdil hitam legam berlarian bermain di samping kita. Apa kalian gak lihat? Iqbal dan Qasim hanya menggelengkan kepala karena mereka tak melihat apa-apa, sujud dengan mata tertutup. Bal, Sim, ada yang gak beres dengan rumah ini. Oh, katanya gak percaya. Tahun 2020. Lah sekarang kok kamu yang ketakutan? Jangan bercanda. Beneran, ada yang tak beres dengan rumah ini. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba bang! Barang-barang berjatuhan di dapur rumah itu. Tony loncat saking kagetnya, dempet-dempetan sama 2 kawannya. Suara benda-benda berjatuhan disambut dengan suara cekikikan tawa perempuan yang membuat mereka bertiga langsung saling rangkul ketakutan. Di tengah ketakutannya mereka, suara perempuan itu pun kembali terdengar dan berkata, "Pergi,
"Pergi dari tempatku, pergi!" ucap suara perempuan itu. Sontak mereka bertiga bangun, lari keluar dari rumah. Namun ketika tiba di halaman, gordeng yang tertutup perlahan terbuka dengan sendirinya. Dan saat itulah mereka bertiga melihat dua makhluk cebol berkulit hitam legam, diapit oleh sosok seperti perempuan dengan dada mengambai, dan sosok makhluk berbulu bermata merah. Mereka bertiga menyeringai, menatap tajam. Tony dan kawan-kawannya lantas teriak meminta tolong, lari tunggang langgang menuju rumah Mang Jaja. Tiba di rumah Mang Jaja, mereka bertiga menggedor pintu. Mang Jaja keluar. Loh, ada apa? Kayak orang ketakutan gedor-gedor pintu. Ada maling? Bukan maling, Mang. Ada setan, Mang. Setan? Setan di mana? Mang, di rumah, Mang. Rumah yang kita tempati, Mang. Kaget Mang Jaja. Ya sudah. Masuk dulu ke dalam. Yuk, ngomong di dalam, ucap Mang Jaja. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah Mang Jaja. Di ruang tamu disuguhi teh hangat. Lantas Tony pun menceritakan apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat. Mendengar cerita dari Tony, itulah kenapa 3 rumah itu sudah beberapa tahun tak ada yang berani menghuni. Dijual gak laku, dikontrak gak pernah lama, semua pada kabur. Mamang pun gak ngerti, 3 rumah itu mendadak angker selepas saudara Mamang almarhum Bu Yati meninggal di sana. Tony dan kawannya terdiam, saling pandang. Mereka bingung harus tinggal di mana malam itu, karena balik ke sana gak mungkin tentunya. Ya sudah gini aja. Malam ini kalian bertiga nginap saja di rumah Bapak. Cuman mohon maaf, mungkin tidurnya gelar tikar di ruang tamu. Gak apa-apa, Pak, gak apa-apa. Yang penting malam ini ada tempat buat kami tidur, Pak. Mereka pun diberi makan oleh Mang Jaja. Malam itu mereka tertidur lelap. Dan ketika tertidur, si Tony mimpi. Mimpi didatangi oleh sosok seperti Wewe Gombel. Yang dalam mimpi itu, Wewe Gombel ini mengancam Tony akan mencelakai mereka kalau masih nekat tinggal di sana. Maka ketika terbangun, Tony pun bulat tekad. Dibantu Mang Jaja dengan 2 kawannya, Tony langsung pergi ke rumah itu membereskan barang dan perabotan mereka. Laporan ke Pak Burhan. Pak Burhan tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dengan sukarela mereka bertiga memilih membuat tenda di lokasi proyek sumur bor tempat mereka bekerja. Waktu proyek sumur bor mulai berjalan. Awalnya lancar, tak ada hambatan. Namun di hari ketiga pengeboran, yang direncanakan membuat lubang sumur bor sepanjang atau sedalam 100 meter lebih. Baru di meter ke-30, di kedalaman 30 meter, alat mereka tak mau bekerja. Mata bor pun diangkat ke atas. Mesin dinyalakan, dites, nyala. Alat bor diturunkan, ketika dinyalakan lagi, mati. Dan terus seperti itu membuat para pekerja dan teknisi mesin kebingungan. Mesin dicek, semua normal. Mereka pun paham betul dalam pekerjaan mereka pasti selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mistis. Terlebih lagi kalau ngebor sumur di lokasi-lokasi yang jauh dari pemukiman. Paham kalau ada yang tak beres.
Pak Burhan selaku mandor yang bertanggung jawab dalam proyek itu bertanya ke warga keberadaan orang pintar, paranormal, atau sesepuh di Sidamuli. Oleh warga, Pak Burhan pun diantar menemui sosok Kang Dudung, seorang ustadz di kampung mereka yang katanya menurut cerita itu punya keahlian di bidang ilmu hikmah. Burhan pun menemui Kang Dudung, menanyakan perihal gangguan dalam proses pengeboran sumur di lokasi mereka. Kang Dudung minta diantar ke lokasi. Ketika tiba di sana, ini waktu bikin lubang, bikin sumur, ngebor, tawasulan dulu nggak? Enggak, Kang. Salah atuh. Baiknya tawasulan dulu, berdoa dulu. Karena di enggak-enggak, kita ini hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Jadi, bagaimana baiknya, Kang? Ya baiknya, besok kita tawasulan bersama. Ya cukup dengan para karyawan yang ada di sini saja. Syukuran kecil-kecilan lah. Masak liwet kek atau apa. Boleh? Boleh, Kang. Mau besok, Kang? Iya, besok saja. Lepas duhur saya ke sini, ucap si Kang Dudung. Nah, besoknya Kang Dudung datang. Para pekerja ikut tawasulan doa bersama. Dan betul lah, selepas selesai acara tawasulan, doa bersama, lalu makan nasi liwet bareng-bareng, dicoba tuh. Baru mau jalan tuh mata bor. Aktivitas pun bisa diteruskan. Nah, Tony, Iqbal, dan Kosim yang sempat mengalami kejadian mistis waktu tinggal di rumah anaknya almarhum Biyati. Mereka bertiga ini penasaran. Ada apa sebenarnya dengan ketiga rumah itu? Mereka pun satu saat sengaja datang mampir ke rumahnya Kang Dudung sekedar silaturahmi dengan tujuan utama ingin mengetahui cerita di balik keangkeran 3 rumah mewah itu. Waktu itu hari Jumat malam Sabtu, lepas Isya berjamaah diimami oleh Kang Dudung di sebuah musola. Mereka bertiga mendekati Kang Dudung selepas Isya. Kang, malam ini gak ada acara? Gak ada di rumah? Emang kenapa? Pengen silaturahmi. Sekalian ada yang membuat kami penasaran. Ada yang mau kami tanyakan. Oh, boleh. Yuk, sekalian aja sekarang. Ikut pulang ke rumah. Ajak Kang Dudung. Tony dan kawannya pun mengikuti Kang Dudung pulang ke rumah. Tiba di rumah, Tony dan kawannya mengeluarkan beberapa bungkus rokok. Diletakkan di teras depan rumah Kang Dudung. Duduk bersila melingkar. Lalu ketika Kang Dudung membawa kopi disuguhkan kepada mereka, Tony mengawali pembicaraan. Kang, mohon maaf tapi kalau lancang. Loh, gak apa-apa. Sok, tinggal ngobrol aja. Ada apa? Ini loh, Kang. Masalah 3 rumah mewah yang di pinggir jalan itu, Kang. Oh, rumah almarhumnya Bu Yati. Nah, itu, Kang. Sebenarnya, Kang, apa penyebabnya ketiga rumah itu angker dan dihuni makhluk seperti itu, Kang? Saya dan 2 kawan saya ini merasakan langsung kengerian rumah itu, Kang. Sebenarnya ini sudah jadi rahasia umum di tempat kami. Ceritanya panjang dan berkaitan pula dengan aib almarhum semasa hidupnya. Tony pun jadi gak enak hati dong. Ya sudahlah, Kang. Kalau misalnya gak bisa diceritakan, gak apa-apa, Kang. Gak juga kok. Begini, menurut cerita Kang Dudung, Biyati adalah salah satu
warga asli desa Sidamuli. Biyati ini adalah salah satu orang kaya di sana. Walaupun sumber kekayaan dari Biyati itu banyak dipertanyakan oleh warga dan para tetangga. Biyati dulunya orang susah, orang miskin. Yati sehari-hari dulu hanya berjualan gorengan, terkadang sayuran, keliling di desa Sidamuli bahkan sampai ke desa tetangga. Aceng suaminya hanya seorang buruh serabutan tanpa pekerjaan tetap. Mereka berdua dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Juju dan Wati. Biyati pun masih ada saudara yang merupakan kakak kandungnya. Karena mereka memang 2 bersaudara, selepas almarhum ibu bapaknya tiada, Yati dan kakaknya Ecin yang sudah pada berumah tangga masing-masing menempati rumah yang diwariskan orang tuanya. Namun kehidupan ekonomi Yati dan kakaknya Ecin itu ibarat bumi dan langit. Ecin dan suaminya hidup sejahtera, serba berkecukupan, sedangkan Yati serba kekurangan. Tak jarang Yati dan suaminya Aceng seringkali berpuasa menahan lapar hanya demi kedua anak mereka bisa kenyang. Kerja serabutan yang upahnya nggak seberapa, ditambah hidup di kampung, jarang ada orang yang menyuruh kerja ke si Aceng. Maka Yatilah yang seringkali menjadi tulang punggung pengganti untuk memenuhi kebutuhan mereka. Memutar modal yang begitu kecil, yang terkadang jualan gak laku, itu harus dimakan oleh mereka mengganti nasi yang tak bisa dibeli. Bahkan seringkali hanya sanggup membeli beberapa kilo umbi singkong yang menjadi makanan pokok mereka. Nah, satu ketika Yati saat itu pergi mendatangi Ecin kakaknya. Tujuannya untuk meminta jatah uang penjualan kelapa dari kebun warisan almarhum ibu bapak mereka. Yati ini masih punya bagian warisan tanah kebun, cuman oleh Ecin gak diberikan. Dengan alasan, kalau nanti kebun dikasih sama kamu, kamu jual, habis nanti yang ada. Mending dikelola, nanti hasilnya dibagi 2. Itulah alasan Ecin kakaknya. Namun pada kenyataannya, setiap kali habis panen buah kelapa, Yati selalu mendapat bagian yang paling kecil. Misal dapat 100.000, misal nih dapat 100.000, Yati cuma dikasih 30.000. Minta lebih malah kena damprat dari kakaknya. Seperti hari itu, dari rumah Yati berjalan kaki ke rumah sang kakak. Si sangsara geus datang, ucap Ecin. Nih si miskin udah datang gitu kan. Apa? Mau minta jatah kelapa? Nih buat kamu, ucap Ecin lemparin duit 20.000. Loh, teh kok cuma segini teh? Dikasih juga untung. Kamu mah tahu apa? Yang merawat kebun itu kan Kang Ujang, suami Teteh. Dikasih juga udah untung, udah sana pergi. Tapi teh, tak tambahin lah teh buat beli beras. Gak ada, pergi sana. Salah kamu sendiri. Kalau aja dulu kamu nikah sama si Agus, kamu gak bakal sengsara. Punya suami kere, cuma buruh pacul. Salah kamu sendiri, malah nekat nikah sama si Aceng. Pergi sana, ucap Ecin. Yati pun pulang ke rumah, membawa rasa sakit hati sambil menggenggam erat uang 20.000 yang dilempar Ecin kakaknya. Mampir ke warung, beli beras 2 kilo dan ikan asin beberapa biji.
Yati pun pulang ke rumah. "Mak, lapar mak," ucap kedua anaknya. Yang memang dari pagi belum makan. Pun memasak beras yang dia beli tadi. Lantas menggarang ikan asin di atas tungku. Lalu diberikan kepada kedua anaknya. "Mak, emak gak ikut makan. Emak sudah makan tadi," ucap Yati. Yang hanya bisa menelan ludah ketika kedua anaknya makan nasi dengan ikan asin begitu lahap. Selepas anaknya kenyang, Yati mengambil piring bekas makan kedua anak mereka. Masih ada remah-remah nasi di sana. Itulah yang dicomot dan dimakan oleh Yati. Lepas itu, Yati pun memilih memotong beberapa batang singkong. Dia rebus untuk mengganjal perut laparnya. Beras 2 kilo itu bisa cukup untuk 2 minggu. Lawang makan nasi itu cuman sehari sekali, itu pun cuman 2 anaknya yang makan. Lu bayangin gimana sengsaranya Yati. Yati ya cuman makan singkong dan makan remah nasi sisa anak-anaknya. Nah, satu ketika nih, Wati anak bungsunya sakit. Badannya panas demam, muncul bintik-bintik merah di kulit wajahnya. Kondisi Wati begitu memprihatinkan. Mau berobat, tak punya uang. Suaminya masih nganggur, belum dapat pekerjaan. "Mak, coba atuh kamu pinjem uang ke Teh Ecin." "Kang, emangnya Teh Ecin mau nginjemin duit ke kita? Masa atuh Neng, dah ini mah bukan buat makan, ini buat berobatnya si Wati Neng. Kamu coba pinjam duit sama Teh Ecin," ucap Aceng. Yati pun ya langsung pergi. Berharap kakaknya mau berbaik hati meminjamkan uang untuk berobat Wati anaknya. Tiba di rumah saat itu, Ecin dan Ujang suaminya lagi makan di teras dengan lauk bakar ikan. Yati hanya bisa menelan ludah. Entah sudah berapa tahun gak bisa menikmati makanan enak seperti itu. "Assalamualaikum Teh." Gening sia Yati." "Ada apa?" ucap Ecin sambil terus makan. Gak nawar-nawar, gak nawarin gak gimana, makan aja. Disuruh duduk pun kagak tuh Yati. "Naon sia? Datang ke dia." "Teh, Yati mau pinjem duit Teh." "Hah? Pinjem duit? Buat apa?" "Anu Teh, si Wati sakit Teh, mau berobat Teh." Kamu mah gak ada. Walaupun ada gak bakal Teteh pinjemin sama kamu. Kapan kamu bisa bayar? Udah sana nyari aja ke orang lain. "Teh, tolong atuh Teh, si Wati badannya panas, kena malaria Teh. Kasihan Wati Teh, kalau gak segera dibawa berobat. Gak tahu nasib Wati seperti apa Teh." "Gak ada, pergi sana, ganggu orang makan. Adek kurang ajar, gak guna," ucap Ecin membentak dan menghina Yati. Yati pun hanya bisa terisak menangis. Dia berjalan gontai. Entah harus kemana pinjam uang. Ke tetangga gak mungkin karena sama-sama susah pula. Yati sepanjang jalan dengan langkah gontainya balik ke rumah. Sambil menangis bercucuran air mata. Tanpa Yati sadari, Kang Ahmad, salah satu warga Sidamuli, yang kebetulan saat itu lagi nyuci motor di depan rumah, melihat Yati yang lewat di depannya sambil menangis sesenggukan, membuat Kang Ahmad kebingungan. Bi Yati, kenapa Bi?" ucap Ahmad sambil mendekat ke arah Yati. Kang Ahmad, Kang, Bibi teh kenapa? Nangis sambil jalan. Yuk ke rumah dulu Bi, mampir dulu." Melihat Yati, Ahmad ini gak tega.
Yati pun diajak mampir ke rumah. Kang, itu Biati kenapa? Gak tahu Neng. Tadi Akang lihat dia jalan sambil nangis. Coba kasih minum dulu Biatinya, biar tenang dulu. Dikasih minumlah tuh sama istrinya Kang Ahmad. Selepas agak tenang, Biati kembali ditanyai. Biati pun cerita apa yang sedang menimpanya. Mendengar kalau Wati sakit kena malaria, pinjam uang ke Ecin gak dikasih malah dihina. Kaget dong Ahmad dan istrinya. Ya Allah Bi, sekarang kondisi Wati bagaimana? Lagi panas demam Kang. Ya udah Bi, Bibi tunggu sebentar ya. Neng, sini dulu, ucap Ahmad. Ada uang gak? Ada. Berapa? 500.000 saja. Kasih ke Biati, kasihan dia. Biar Akang yang antar Wati bawa ke dokter. Nanti kondisinya makin parah, bisa mati si Wati. Kita yang ikut dosa loh. Ya iyalah Kang, ya sudah, tak ambil dulu uangnya, ucap istrinya Ahmad. Istrinya Ahmad pun keluar serahin uang ke suaminya. Bibi tenang, ini saya ada duit, Bibi pakai dulu. Kang, ini mah kebanyakan atuh Kang. Nggak apa-apa, pakai dulu aja sama Bibi. Bayarnya nanti kalau Bibi udah punya uang. Gak boleh ngutang loh. Kalau Bibi mau bayar ke saya, jangan sampai hasil dari ngutang. Nanti aja kalau Bibi ada uang lebih, baru Bibi bayar. Saya nggak butuh-butuh banget kok, ucap Ahmad. Yuk, sekarang saya antar Bibi pulang. Kita langsung bawa si Wati ke dokter Bi. Iya Kang, ucap Yati sambil tersenyum senang. Biati sampai menangis haru, tak henti-hentinya berterima kasih kepada Ahmad dan istrinya. Singkatnya nih, Wati pun dibawa oleh Ahmad dan Biati ke dokter, diperiksa. Untung masih baru gejala lah. Walau sudah muncul bintik-bintik, tapi itu akibat dari panas tubuhnya. Dikasih obat sama dokter. Waktu itu ngabisin sekitar 100.000 lebih lah, masih murah. Wati pun kembali dibawa pulang. Dan ketika Ahmad mau pamitan, Biati berkata, Kang, ini loh, sisanya bawa saja. Jangan Bi, kalau anak lagi sakit, kasih makan yang bergizi. Bibi simpan saja uangnya. Mau Bibi bayar kapanpun, terserah. Jangan jadi pikiran ya Bi, saya pamit dulu, ucap Ahmad langsung pamitan pulang. Aceng dan Ahmad hanya tertegun. Mereka tak menyangka, ternyata di Sidamuli masih ada orang yang baik hatinya seperti Kang Ahmad. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kondisi Wati sudah membaik. Yati pun mulai tenang. Beras masih ada. Uang dari Ahmad masih sisa 200.000. Digunakan jadi modal oleh Biati untuk berjualan. Biati pun kembali jualan gorengan keliling pagi itu. Namun sampai tengah hari, gorengan yang dia bawa masih tersisa banyak, belum habis sama sekali. Biati yang sudah kelelahan, keringat membanjir tubuhnya, panas yang begitu terik, membuat Biati agak sedikit pening. Dia pun beristirahat di bawah sebuah pohon. Mengumpulkan tenaga, mengganjal perut dengan gorengan yang masih ada. Lalu Biati melanjutkan berjalan kaki dengan telapak kaki yang sudah terasa perih. Namun tetap Biati tahan. Sendal jepit yang dia kenakan sudah begitu tipis sampai jebol di bagian tumit kaki. Biati pun tak terasa sudah masuk ke daerah desa Kujangsari. Di sini Biati tetap berharap ada yang mau membeli gorengan jualannya. Yang sebenarnya kalau udah jam segitu dibawa pagi-pagi, ya pasti nggak bakal laku. Wong gorengannya jaga udah lembek gitu kan. Namun Biati tetap punya harapan besar. Dia yakin Tuhan itu adil. Nah, ketika menawarkan barang dagangannya sambil jalan agak terseok-seok. Neng, kadieu Neng,
"Aki rek meuli," ucap teriak seorang lelaki tua. Yati pun menoleh. "Mau beli ki?" "Iya, aki terek meuli, ka dieu atuh," sambil menggupaikan tangan. Yati pun tersenyum, ada juga yang mau membeli barang dagangannya. Dia pun mendekat, lantas duduk di teras rumah si aki-aki ini, menawarkan semua dagangan yang dia bawa. Ada kue basah seperti kue lapis, cucur, gorengan, pisang goreng. Dia tawarkan semua kepada aki-aki yang tersenyum di depannya. "Oh, nggak usah banyak-banyak atuh Neng. Aki cuma pengen beli ini, dan ini." Nunjuk ke barang-barang dagangan Yati. Yati pun dengan senang hati memasukkan barang belanjaan si aki-aki itu ke dalam kantong kresek. "Ini Ki, sekalian ini buat Aki," sambil masukin 2 bakwan yang udah agak lembek. Atuh Neng, nanti Neng teh rugi." "Gak apa-apa Ki, ini sudah mau sore, paling juga dibawa pulang lagi." Si aki-aki ini yang memperkenalkan diri bernama Aki Dasim hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Lantas Ki Dasim berkata, "Neng, kalau hidup itu jangan polos-polos amat Neng." Maksud Aki? Maksud Aki, kamu teh harus punya ageman, punya pegangan. Biar kamu teh hidup gak terlunta-lunta, gak hidup susah. Kalau kamu punya pegangan, punya ageman, gak bakal dagangan kamu nyisa banyak sampai jam segini Neng. Aki mah kasihan sama kamu. Nanti kalau kamu minat, kamu mau, Aki bisa membantu merubah nasib hidup kamu," ucap Aki Dasim. Yati pun hanya mengangguk sambil tersenyum saja, tak terlalu memikirkan ucapan Aki Dasim. "Ya udah tuh Ki, kalau gitu saya pamit ya Ki." "Iya Neng, sok pulang, hati-hati di jalan." Yati pun pamitan pulang dan tiba di Sidamulih itu sudah azan maghrib. Tiba di rumah, Yati pun mengecek kondisi Wati anaknya. Panas sudah turun, bahkan Wati terlihat sedang makan begitu lahap. Yati pun sudah tenang. Nah, selepas mandi, Yati cerita perihal Aki Dasim kepada Aceng suaminya. Bentar, Aki Dasim Kujangsari?" "Iya Kang, Aki Dasim yang di Kujangsari itu." "Loh, emang kapan kamu ketemu?" "Tadi Kang, waktu jualan ke Kujangsari. Aki Dasim beli dagangan saya, terus dia ngomong kayak gitu Kang." Nah di sini Aceng terkejut. Dia teringat ketika dulu pernah jadi kuli sawah, ikut panen sampai tandur lagi di sawah milik Juragan Handoko, salah satu orang kaya di Kujangsari. Dan menurut salah satu sesama kuli, itu cerita sambil bisik-bisik ke si Aceng, mengatakan kalau sebenarnya dulunya itu Juragan Handoko sama, cuma buruh serabutan seperti mereka. Cuman jadi kaya raya selepas dibantu oleh Aki Dasim. Wah, yang bener aja Kang. Kenapa Akang gak coba juga atuh ke Aki Dasim? Susah. Orang sini sudah banyak yang coba juga ke Aki Dasim. Tapi Aki Dasim tolak. Aki Dasim itu pilih-pilih kalau bantu orang untuk urusan seperti ini. Jadi Pak Handoko teh pesugihan? Iya Kang Aceng. Pak Handoko itu katanya ikut pesugihan dibantu sama Aki Dasim. Cuman gak tahu pesugihan apa yang dijalani oleh Pak Handoko. Yang jelas selama ini Pak Handoko sudah 5 kali menikah. Semua istrinya mati. Bahkan tak ada satupun anak-anaknya yang hidup hingga usia dewasa. Katanya sih menurut cerita itu jadi tumbal pesugihannya Juragan Handoko. Aceng pun terdiam, tak menyangka kalau Juragan Handoko yang saat itu sedang berdiri bertolak pinggang
memperhatikan para buruh yang sedang memanen padi miliknya, bisa kaya raya seperti itu dari hasil melakukan pesugihan dibantu Aki Dasim. Neng, yang bener kamu teh, Aki Dasim nawarin kamu? Iya Kang, bener. Aki Dasim ngomong, katanya Aki Dasim mau bantu saya biar kita ini lepas dari kesengsaraan, bisa hidup enak, gak sengsara seperti ini terus-terusan. Apa bener ya Kang, Aki Dasim memang bisa bantu kita? Pasti bisa Neng. Loh, dari mana Akang tahu? Kok Akang yakin kayak gitu? Neng, dulu waktu Akang di Kujang Sari, masih inget gak? Waktu Akang ikut kerja panen di Pahandoko. Nah itu Neng, Pahandoko kata kawan Akang, itu dibantunya sama Aki Dasim. Cuman gak tahu ikut pesugihan apa. Kabarnya di tempat Aki Dasim banyak pesugihan yang bisa dia bantu untuk menyelesaikan masalah seperti kita. Kang, apa kita coba saja ya? Minta tolong Aki Dasim. Terus terang aja Kang, sampai saat ini sakit hati saya gak bisa diobati Kang. Saya dendam Kang, dendam sama Teh Ecin dan Kang Ujang. Sabar, sabar. Nanti pun akan tiba saatnya mereka merasakan apa yang kita alami. Bersabarlah. Jadi bagaimana? Apa kamu mau bareng sama Akang minta tolong ke Aki Dasim? Ucap Aceh. Karena yakin nih Aki Dasim pasti bisa bantu karena sudah nawarin secara langsung kepada Yati istrinya. Yati pun mengangguk setuju. Lantas beberapa hari kemudian mereka berdua langsung pergi ke Kujang Sari berjalan kaki. Wati tinggal di rumah bersama dengan Juju anak pertamanya yang sudah agak dewasa. Mereka berjalan kaki ke Kujang Sari yang begitu jauh. Kaki terasa perih, bahkan telapak kaki Yati yang sudah begitu tebal kapalan, pecah-pecah sampai mengeluarkan darah. Karena sendal yang mereka kenakan semua sudah pada bolong bagian belakang, saking tipisnya. Ya jangankan beli sendal, sendalnya pun satu merah satu kuning istilahnya. Hasil mulung di jalan yang mereka perbaiki untuk dikenakan kembali. Dengan pakaian lusuh, suami istri ini berjalan menuju ke Kujang Sari, ingin bertemu dengan Aki Dasim dengan harapan Aki Dasim mau membantu mereka melepaskan dari jerat kesengsaraan yang membuat mereka begitu hidup menderita sampai kedua anaknya tak bisa disekolahkan karena tak ada biaya. Sore hari mereka pun tiba mulai masuk ke batas desa Kujang Sari. Lantas langsung bergegas menuju ke rumah Aki Dasim. Yang ketika mereka tiba di sana, Aki Dasim berdiri tersenyum di depan pintu teras rumah panggungnya. Sudah lama Aki tunggu kalian berdua. Kenapa baru sekarang datang? Kaget dong Yati dan Aceng suaminya. Kok Aki Dasim bisa tahu mereka bakal datang ke sana? Sudah, jangan banyak bertanya. Masuklah ke dalam, ucap Ki Dasim. Yati dan Aceng masuk ke dalam rumah Aki Dasim. Duduklah dulu, kalian pasti kelelahan. Nih, bawakan minuman buat tamu kita. Istri Ki Dasim menyahut dari dapur. Lantas menuju ke ruang tamu membawa nampan. Hanya sekedar air teh dan ubi rebus disuguhkan kepada dua tamu suaminya. Lantas ikut duduk di samping Aki Dasim. Neng Yati, jadi bagaimana? Apakah Neng mau Aki bantu? Iya Ki, saya mau dibantu sama Aki.
Tapi Ki, kami berdua tak punya apa-apa untuk ditawarkan Ki. Hei, Aki ini tak akan minta apapun kepada kalian. Terus terang saja Yati, Aki ini punya hutang budi besar kepada almarhum orang tuamu. Hah? Aki kenal sama almarhum ibu bapak saya Ki? Bukan kenal lagi Yati. Dulu Aki pernah dibantu oleh almarhum bapakmu. Waktu si Nini sakit, tak ada biaya. Bapakmu lah yang membantu sampai si Nini tetap hidup hingga saat ini. Sebenarnya sudah lama Aki ingin bertemu sama kamu, tapi belum waktunya. Dan sekaranglah waktu yang tepat Aki membalas budi. Tapi Ki, kenapa harus saya Ki? Kenapa enggak ke Teh Ecin? Yati, ada satu hal yang tak kamu ketahui. Ecin kakakmu itu bukan kakak kandungmu. Terkejut dong Yati. Udah punya anak 2, baru kali itu dia tahu kalau Ecin kakaknya ternyata bukan kakak kandung Yati. Kalau nggak ketemu Aki Dasim, nggak bakal tahu dia. Ya, yang bener Ki, bukan. Bapakmu sendiri dulu yang bilang, Ecin itu anak salah satu saudara bapakmu. Dia yatim piatu dan dirawat oleh bapakmu semenjak bayi. Terkejutlah Yati. Pantas saja. Walaupun Ecin kakak kandung, Yati kan taunya kakak kandung. Tapi kelakuannya tak ada sedikit pun belas kasihan kepada Yati yang sudah jelas saudaranya. Ternyata memang gak ada ikatan darah antara Yati dengan Ecin. Lantas Ki, sebenarnya Aki mau bantu saya dengan cara apa? Terus terang saja, Aki akan menawarkan kamu untuk menjalani pesugihan. Pesugihan? Pesugihan apa? Banyak. Mau pesugihan apapun bisa Aki berikan. Bentar Pak Ustadz, ucap si Tony nih memotong cerita Kang Dudung. Jadi 3 rumah itu punya Biyati dan kaya rayanya dari hasil pesugihan. Iya, setahu Akang memang seperti itu. Rumah itu dibangun dari hasil pesugihannya Biyati dan Kang Aceng istrinya. Pesugihan apa sih Kang? Kok bisa? Dampaknya hingga sekarang terus berlanjut. Kang Dudung terdiam. Sudah malam. Ceritanya dilanjut besok saja. Baru sadar nih Tony dan 2 kawannya. Ternyata sepanjang tadi ngobrol udah jam 12 malam. Saking senengnya dengerin cerita dari Kang Dudung. Kalian besok habis Isya ikut lagi ke sini ke rumah. Biar Akang ceritakan sisa lanjutan cerita dari Biyati dan Kang Aceng tentang pesugihan yang mereka jalani. Entah pesugihan apa yang ditawarkan Aki Dasim kepada mereka berdua.